semuanya. Apakah kita akan mendengarkan pengajaran dari Ibu Sandy? Apakah sudah hadir? Shalom Ibu Sandy. Oke, sudah hadir ternyata. Ya, pagi selamat ya, langsung ya. Ya, terima Ya, kasih. langsung Ibu. Selamat Silakan. pagi Bapak Ibu Saudara semua, luar biasa. Siapa yang sudah benar-benar bangun dari tidur bisa kasih love-love-nya nih. Memastikan saja ya Bapak Ibu yang close camp semuanya terbangun ya. Benar-benar bangun dari tidur ya. Ada Ibu Ripka, Bu Agustina, puji Tuhan ya. Ibu Femi, ada Ibu Suryani, Ibu Lili, Ibu Melan, puji Tuhan, semua semangat ya. Ibu Santi, mana bapak-bapaknya nih? Bangun dari tidur, ayo. Ini ada Bu Lasmini, Ibu Vin ya, semua mantap ya. Pastikan sebelum Bapak Ibu dengar firman, Bapak Ibu bangun dari tidur, sungguh-sungguh simak ya setiap firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan Bapak Ibu dengar pagi ini. Bapak Ibu terima mana dari sorga ya. Dan saya akan bawakan saudara tema pagi ini tentang yang namanya renovasi kehidupan. Ya, kalau saya kasih gambar rumah ya, ini ada kita ya, siap nggak siap, mau nggak mau kita tuh sebenarnya sedang membangun sebuah rumah dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat ada gambar ini rumah yang sedang direnovasi, ketika kita datang kepada Tuhan di semua proses kehidupan kita, dulu yang saya sering alamin adalah kok semakin saya dekat sama Tuhan, sepertinya kok saya semakin berantakan ya. Ada-ada aja gitu masalah yang muncul, satu belum selesai, muncul masalah yang baru. Itulah proses seperti rumah yang sedang direnovasi. Ya, rumah direnovasi itu kan nggak langsung indah, nggak langsung bisa dinikmatin. Ya saudara, tapi setelah jadi, kita lihat rumah ini. Ya, rumahnya bagus, rumahnya indah, dan pasti kita yang tinggal di rumah yang telah direnovasi akan menjadi rumah yang nyaman, rumah yang aman gitu ya saudara. Itulah kehidupan kita. Tuhan harus membongkar hidup kita dulu, menghancurkan dinding kesombongan, mencabut lantai kebiasaan buruk dan merobohkan atap luka lama. Prosesnya memang berantakan, sakit, bahkan terasa kita kehilangan. Ya, pertama kali saya memutuskan untuk ikut Tuhan tahun 95, saya juga begitu, harus meninggalkan semua masa lalu saya. Ya, saya melepaskan orang-orang bahkan yang saya kasihi, komunitas saya di masa lalu saya. Tapi saudara, tanpa kita dibongkar, rumah itu tidak akan pernah kuat kembali. Karena saya sadar, saudara, saya dulu membangun rumah saya dasarnya fondasinya itu pasir. Ya, yang ketika ada hujan, badai, ya, banjir itu hancur, rapuh. Nah, saudara, percayalah, Tuhan itu tidak pernah berniat, punya pikiran, ya, menghancurkan hidup kita dan meninggalkan kita. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, waktu Tuhan membongkar untuk membangun ulang, tujuannya apa? Supaya rumah hidup kita itu lebih kokoh, lebih indah, dan lebih penuh cahaya. Ya, saya percaya kalau desain rumah, interior, dan sebagainya bisa membangun sebuah rumah itu dengan kondisi yang sangat indah. Ya, demikian juga dengan hidup kita. Tuhan pun sedang merenovasi ulang ya semua rumah kehidupan kita ini, saudara. Kenapa? Karena arti renovasi kehidupan adalah, baca sama-sama, proses rohani untuk memperbaiki bagian-bagian hidup yang rusak. Akibat apa? Akibat dosa, luka batin, trauma, atau keputusan kita yang salah di masa lalu kita. Hingga kita dikembalikan selaras dengan rancangan Allah. Ya, jadi kalau hari ini saudara merasakan dalam kehidupan saudara ada bagian-bagian di mana saudara itu sedang diperbaiki, direnov ya, yang rusak akibat keputusan saudara yang salah, atau saudara memang mungkin masih ada luka di hatimu, sabar, kata kuncinya sabar. Waktu mama saya mengalami sebuah proses 14 tahun ditinggal papa saya, ya mama saya waktu cerita setelah Tuhan memulihkan keluarga kami, seringkali dulu mama saya berpikir untuk mau menyerah, ya meninggalkan semuanya. Ya, tapi puji Tuhan yang mama saya tetap bertahan dalam proses renovasi kehidupannya. Tuhan memberikan sebuah visi pencerahan dalam hati mama saya bahwa Wanda, nama mama saya itu Wanda ya. Apa yang sedang kamu lakukan hari ini? Kamu sedang merenovasi rumah kehidupan. Ya, supaya tujuannya apa? Nanti 4 anak-anakmu memiliki kehidupan rumah yang kokoh. Dan saya bersyukur saya dan ketiga adik saya hari ini kami diberikan, kami punya rumah kehidupan yang kokoh. Kenapa? Karena mama kami menjadi pahlawan iman bagi keluarga kami. Ya,
Jadi dalam Alkitab konsep ini sering disebut saudara restorasi, ya, pemulihan seutuhnya dalam kehidupan kita, ya, atau rekonsiliasi, perdamaian kembali, hubungan serusak apapun suami istri, orang tua anak, Tuhan sanggup mendamaikan, memulihkan hidup kita. Dan berbicara juga soal penebusan, pembayaran harga untuk memulihkan. Tuhan sudah tebus kita bukan dengan perak, bukan dengan emas, tapi dengan darahnya. Kayu salib, penebusan Kristus itu sempurna bagi kita. Dan kita mengalami pembaharuan, transformasi batin dan perilaku, di mana Tuhan melawat hidup kita, mengubah hidup kita, pola pikir kita, sehingga hidup kita boleh mengalami terobosan di dalam kehidupan kita. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dalam Alkitab di Yesaya 58 ayat 12 dikatakan, engkau akan disebut orang yang memperbaiki tembok yang tembus. Wah, dahsyat saudara ya. Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ya, mungkin ada di sini saudara yang pernah mengalami masa lalumu, engkau merasa dirimu hancur. Orang bilang, aduh kamu mah gak ada harapan, udah sial kamu mah nasibnya. Udah error kamu, hancur kamu, udah mati aja. Mungkin saudara udah merasa juga hidup saudara tidak berguna, tidak berharga, ya, Anda berjalan terseok-seok, bahkan Anda merasa aku tidak layak bahagia, aku lebih pantas untuk menderita selamanya. Ya, saudara pernah kehilangan harapan, bahkan ada di beberapa di antara saudara mungkin ingin bunuh diri dulu seperti saya. Ya, tapi ingat di Yoel 2 ayat 25 baca sama-sama, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang habis dimakan belalang. Mungkin tahun-tahun kita dulu sudah menjadi kering, tandus. Kita kehilangan mungkin apa aset-aset kita kena badai hutang, kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita kehilangan harapan akan masa depan kita. Tahun-tahun kita menjadi kering, kita merana, ya, kita meratapi nasib. Tapi Tuhan sanggup saudara memulihkan tahun-tahun yang hilang. Saya alami dalam kehidupan saya saudara ya, kurang lebih 21 tahun, masa tahun-tahun saya merasa seperti Tuhan itu tidak adil. Saya sempat marah sama Tuhan, saya sempat kecewa sama Tuhan, saya sempat mengutuki hari kelahiran saya. Mengapa Tuhan saya lahir ke dunia? Mengapa Tuhan saya mesti lahir di keluarga seperti ini? Tapi puji Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan, ya, semua kehancuran itu saudara. Sehingga 2 Korintus 5 ayat 17 ini menjadi ayat emas kebangunan rohani hidup saya. Ya, baca sama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara, bahasa aslinya renovasi itu kalau di Alkitab metanoia, ya, perubahan pikiran dan arah hidup. Nah, Tuhan menerobos pola pikir kita, mindset kita, paradigma kita. Ya, yang kedua artinya apokatastatis, ya, pemulihan total, dikembalikan seperti semula. Ya, rancangan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, agenda Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Ya, sehingga saudara, alasan kita membutuhkan renovasi adalah dosa sudah merusak tatanan hidup kita. Ya, keputusan yang salah meninggalkan bekas luka yang panjang saudara, sehingga itu butuh proses untuk pemulihan dari jiwa yang bolong, jiwa yang terobek. Ya, mungkin di antara saudara juga pernah mengalami yang namanya pengkhianatan, kegagalan dan kekecewaan, membuat hidup kehilangan arah. Pernah dendam, kesumat dengan seseorang, ya, tapi Tuhan memulihkan hatimu yang terluka. Lalu saudara lihat gambar ini, saudara dibebaskan, dimerdekakan dari pola hidup lama yang mengikat kehidupan kita. Ya, saya dulu merasa tidak mungkin untuk bebas dari dosa perzinahan, dosa rokok, ya. Wah, dulu zamannya saya ya saudara ya, narkotik saudara. Waduh, mana gimana mungkin saya bisa bebas dari rasa pahit di hati saya. Saya sampai kapanpun tidak pernah bisa mengampuni. Tapi puji Tuhan, ketika Tuhan merenovasi rumah kehidupan saya, ya, iblis datang, ingat saudara, Yohanes 10 untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Zoe, hidup yang seutuhnya di dalam Tuhan, kita menerima anugerah Tuhan. Amin. Ya, Daud juga mengalami saudara jatuh dalam dosa perzinahan, pembunuhan. Tetapi Daud dipulihkan setelah dia mengalami pertobatan. Ya, oleh sebab itu saudara mengakui kesalahan lebih cepat dan mencari, ya, proses pemulihan rohani sebelum dosa merusak lebih jauh, itu adalah tindakan yang sangat bijaksana. Jangan kalau saudara sudah hancur, ya, saudara merasa diri saudara sudah rusak, lalu saudara tetap menutupi dosa, itu nggak bisa direnovasi, saudara. Ya, coba ketika kita salah bicara dan melukai hati pasangan, melukai hati anak, melukai hati rekan pelayanan atau di kantor kita, segera minta maaf dan perbaiki sikap.
Jangan hanya say I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, tapi saudara tidak pernah memperbaiki sikap. Ya, saudara makin membuat orang menjadi trauma atas sikap-sikap saudara. Ya, jangan menunggu hubungan itu menjadi dingin. Begitu saudara sadar nih ya, aduh, bisa mengecewakan anak saya, kata saya tajam silet. Saya membandingkan dia. Banyak orang tua tuh nggak sadar, pengen anaknya pulih, tapi selalu aja yang keluar dari mulutnya itu membanding-bandingkan anak. Akhirnya anaknya semakin tersobek batinnya, jiwanya. Coba saudara minta maaf. Ya, bangun kehidupan pasangan, anak dengan kata-kata yang membangun. Nggak usah membandingkan pasanganmu dengan orang lain. Ya, nggak perlu membandingkan anakku juga dengan anak orang, anak tetangga, sepupunya. Itu melukai saudara. Coba ya, akui kesalahanmu. Jangan pernah tunda-tunda untuk kita mengadakan rekonsiliasi dalam hidup kita, ya saudara. Lihat hidup Yusuf dari pengkhianatan saudara dan penjara, tapi dia mengalami ya renovasi dalam hidupnya menjadi seorang pemimpin Mesir. Dia memberi makan saudara satu bangsa, anaknya tidak kelaparan, ya. Dia mengalami pemulihan dalam hidupnya. Ingat saudara, jangan biarkan kepahitan itu merusak masa depan, ya. Pendidikan, gunakan pengalaman pahit itu sebagai pelajaran dan alat Tuhan untuk mendewasakan kita. Ya, Yusuf, dia berkata seperti ini, kamu semua mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mengubahnya menjadi satu kebaikan. Ya, coba ketika rekan kerja saudara iri, dengki, menjatuhkan saudara, bagaimana respon saudara? Membalas atau memberkati? Saudara tetap bisa bekerja dengan integritas hingga Tuhan buka jalan yang baru, atau saudara akhirnya malah kecewa, merusak hubungan, ya. Lalu saudara akhirnya terjebak dengan apa? Ya, makin merekayasa, drama, ya saudara ya, manipulasi. Hati-hati saudara. Kalau Yusuf saat itu salah dalam berespon, masa depannya tidak seperti yang Tuhan rancangkan. Hari ini, ayo kembali. Jangan biarkan kepahitanmu merusak masa depanmu. Petrus pernah mengalami menyangkal Yesus 3 kali, tapi dia mengalami pemulihan dalam hidup. Dia memimpin gereja. Lewat hidup Petrus dia berkhotbah, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Dia dipakai Tuhan menjadi seorang rasul Petrus yang membangun banyak gereja, perintisan gereja. Luar biasa saudara. Hidupnya diubahkan. Ya, jangan biarkan kegagalan masa lalumu mendefinisikan masa depanmu. Tuhan bisa memulihkan bahkan sampai ke panggilan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara, dari yang pernah gagal dalam pelayanan, ayo perbaiki hubunganmu dengan pemimpin rohanimu, pendetamu. Jangan terus dibawa, saudara ya, disimpan terus kesalahan pemimpinmu, pendetamu tidak luput dari kesalahan. Ayo kembali kepada panggilan Tuhan. Jangan pernah ada kata mundur dalam pelayanan, tetap setia sampai akhir hidup kita, saudara. Yang mungkin pernah gagal dalam bisnis, ditipu sahabatmu, kehilangan aset, harta benda, bahkan kok sekarang terlibat hutang. Ayo belajar dari kegagalan itu. Ya, perbaiki strategi. Ayo cara saudara membangun bisnis seperti apa? Ikut saudara ya, di mentor dalam hal keuangan, diajarin gimana sih jadi pengusaha yang mengikuti hukum-hukum Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, jangan bermain curang, ya, jangan bohong-bohong, ya, jangan culas atau curang. Orang yang curang itu akan ditimpa bencana, saudara, kata Amsal. Kembali ayo kita kepada panggilan Tuhan, saudara, melayani. Ya, kita lakukan bagian kita. Paulus juga pernah menjadi penganiaya gereja, menjadi rasul Kristus. Ya, Tuhan pakai hidup Paulus, bahkan Paulus bisa menyatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, saudara ya. Tuhan dapat mengubah arah hidup kita, bahkan jika kita dulu ada di jalur yang salah. Tuhan sanggup mengembalikan kita ke jalur yang benar, saudara. Ya, Tuhan pakai hidup Paulus dengan luar biasa. Saya sangat belajar banyak dari Rasul Paulus. Ya, imannya teguh kokoh, dia tidak takut dengan penderitaan. Dia hidupnya benar-benar membela nama Tuhan. Dia tidak takut sengsara, dia tidak takut menderita. Karena apa? Dia tahu tujuan hidupnya. Ya, kalau engkau mungkin dulu terlibat di dalam hal-hal yang merusak, kejahatan, kecanduan, kekerasan, kau bahkan pembunuh. Ya, kau bisa dipakai Tuhan loh untuk menjadi mentor, konselor bagi orang lain. Sesuai dengan hal yang saudara alami. Mama saya pernah diselingkuhi oleh papa saya. Mama saya akan lebih efektif, produktif, maksimal kalau dia melayani istri. Dia selingkuh suami. Kenapa? Karena dia mengalami ya perasaan yang dilukai suami. Ya, karena kalau saya yang ngomong, ya, oh ibu tetap kuat saat suami selingkuh, tetap ampuni, tetap terima. Ya orang itu bisa bilang munafik ibu. Ibu nggak pernah ngalamin seperti saya. Ibu nggak tahu rasanya seperti saya.
Ya kan saudara? Tapi kalau saudara alami, saudara bersaksi, itu akan benar-benar bisa membuat mata orang yang buta itu celik. Ya makanya kalau mama saya ngomong soal pengampunan terhadap suami itu lebih berbicara, kenapa? Karena beliau mengalami. Tapi kalau soal bicara soal bagaimana anak yang dilukai oleh orang tuanya, pengalaman itu. Jadi saya bisa membagikan kepada banyak anak-anak muda, anak-anak remaja yang hidupnya dilukai, hancur karena perbuatan orang tua. Kita bisa pulih. Jangan izinkan perbuatan orang tua kita merusak masa depan kita. Jangan memilih untuk tetap pahit sama keluarga, sama orang tua. Punya pengalaman itu, bagaimana saya mengalami juga kegagalan dalam hubungan rumah tangga. Bagaimana mengelola keuangan, saya bisa bercerita karena kita mengalami. Jadi jadikan pengalaman kegagalan saudara itu menjadi kesaksian hidup saudara. Untuk kita menjangkau banyak orang. Nah sekarang proses renovasi kehidupan itu seperti apa? Yang pertama, sadar dan akui kerusakan. Ya, ada bagian-bagian hidup kita yang memang ada kerusakan, ya. Tidak menutupi atau bahkan menyalahkan orang lain. Ini banyak orang ya saudara suka mencari kambing hitam, ya. Itu hati-hati playing victim. Saudara, renovasi bisa terjadi itu depend on you. Kalau Anda memutuskan saya mau sembuh, saya mau pulih, saya mau direnovasi rumah saya supaya jadi indah, supaya jadi kokoh, Tuhan bisa mengerjakan. Kalau saudara tidak menyadari, saudara tetap sombong, mengeraskan hati, bahkan menutupi dosamu, kesalahanmu, bahkan menyerang orang lain, kok tidak bisa direnovasi oleh Tuhan, saudara. Yang kedua, mari kita menerima kasih karunia Tuhan. Ya, kita diselamatkan, diampuni, kita sembuh. Itu bukan hanya perbuatan kita, tapi karena perbuatan Tuhan Yesus bagi kita di kayu salib. Jangan terjebak dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Saya bebas dari dosa masa lalu tidak bisa dengan kekuatan saya. Saya bisa mengampuni bukan dengan kekuatan saya. Saya itu orang pendendam, pembenci. Dendamnya udah kubun-ubun, saudara. Dendam kesumat sampai mati, gue gak bisa ngampunin lu. Tapi sekeras apapun hati saya, kalau saya menerima kasih karunia Tuhan, Tuhan bisa bekerja mengubahkan hati yang keras itu jadi lembut. Saya bisa buat keputusan untuk mengampuni. Itu bukan dengan kekuatan saya, itu kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan. Yang ketiga, ubah pikiran dan hati kita, perbaharui. Ya, jangan hidupmu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Izinkan firman itu memperbaharui cara berpikir kita, sehingga hidup kita tuh seperti pohon ya yang segar. Ya, kita berakar kuat, kita bertumbuh, kita berbuah lebat, jadi berkat, saudara. Ya, amin. Ya, jangan biarkan pola pikir lama menguasai hidup kita. Definisi kegilaan adalah kita mengharapkan hasil yang tidak, tapi tetap dengan pikiran lama kita. Karena perbuatan lama kita nggak bisa. Ya, itu namanya definisi gila, saudara ya. Kita melakukan hal yang sama mengharapkan hasil yang berbeda, ya nggak bisa. Jadi mindset harus diubah, makanya setiap hari butuh koram deo. Nggak boleh bolong-bolong, ikut setiap spiritual journey. Ya, saudara harus masuk kepada pembaharuan pola pikir. Itulah gunanya kita disiplin sebagai murid, itu kan artinya disciple. Itu pulihkan relasi. Jangan berlama-lama lah punya hati ya yang nggak beres sama orang. Berdamai dengan Tuhan, pasti kita berdamai dengan sesama. Ya, kalau ada yang mengganjal di hatimu, hampiri orang tersebut. Kalau Anda sudah ngomong nggak benar sama anak, mintalah maaf, perbaiki. Ya, serusak apapun hubungan dalam pernikahan, dalam keluarga, Tuhan sanggup memulihkan. Ya, kalau papa mama saya 14 tahun rusak hubungannya, Tuhan sanggup pulihkan. Ya, kami pun kakak beradik dipulihkan, saudara. Sekarang kami boleh memiliki pernikahan yang kuat dan melayani Tuhan. Itu semua kenapa? Karena kita melakukan relasi hubungan yang dipulihkan, rekonsiliasi, pemberesan hati. Ya, jangan pernah tunda-tunda ya saudara ya, karena kita tidak pernah tahu kapan hidup kita berakhir. Yang terakhir, hidup dalam misi yang baru, fokus pada panggilan dan tujuan ilahi. Ya, kita jangan sampai menyimpang dari tujuan Tuhan. Hamartia arti dosa adalah menyimpang dari tujuan Tuhan. Ayo kita kembali pada misi Tuhan. Hidup dalam agenda Tuhan. Saudara dan saya hidup sampai hari ini bukan karena agenda saya dan saudara, tapi agendanya Tuhan. Dan itu yang digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Baca sama-sama yuk saudara. Tuhan bukan hanya memperbaiki hidup kita, namun Tuhan menciptakan ulang hidup kita dengan kualitas yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara, taruh kedua tanganmu di atas kepalamu, terimalah berkat Tuhan di mana Tuhan merenovasi rumah kehidupanmu, yang menjadikanmu
baru. Seperti pada burung Raja Wali, kau akan terbang tinggi, melintasi badai kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkanmu, dia mengasihimu, dia ingin saudara dan saya kembali kepada rencana yang semula. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat firman-Mu pagi ini. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.